Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Awalan nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami' fi hadzal makanil mubarak. Tsaniyan salatan wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minad dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratim mustaqim. Tsaniyan salatan wa salaman ila habib. Salisan ashkuru syukran katsiran ila ashabil mahbub allati qad a'tani fursatan ghaliyatan hatta nastati'a an atakallama amamakum jami'an tahtal maudu. Bersabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim sesuai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam proses menuntut ilmu, kita diuji untuk bersabar dalam proses menghadapinya. Bahkan ada cerita dari ulama kita, beliau Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau seorang penuntut ilmu yang pernah putus asa karena sudah lamanya beliau menuntut ilmu, tapi beliau belum dikasih kepintaran. Yang membuat beliau putus asa lalu bilang kepada gurunya untuk pulang dari tempat menuntut ilmunya. Dalam perjalanan pulang, Ibnu Hajar ditimpa musibah, yaitu hujan yang sangat deras. Pada saat hujan itu yang membuat Ibnu Hajar mengiyup di sebuah gua. Di gua itu Ibnu Hajar mendengar tetesan air yang jatuh ke sebuah batu, yang membuat Ibnu Hajar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu saja dikenai air terus-menerus bisa berlubang besar, apalagi jika otak kita diasah terus-menerus. Saat itu beliau tidak jadi pulang, lalu kembali ke tempat beliau belajar untuk menuntut ilmu. Yang membuat beliau mengarang beberapa kitab, salah satunya adalah kitab Bulughul Maram yang kita kerjakan setiap harinya, adalah bab tentang thaharah dan lain sebagainya. Dalam menuntut ilmu kita harus memiliki adab yang tinggi atau adab yang baik terhadap seorang guru. Karena dalam suatu kitab dituliskan al-adab fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Tidak berani membicarakan guru, tidak berani membicarakan guru walaupun guru itu bersalah. Karena sebaik-baik penuntut ilmu adalah orang yang mampu menghormati guru dan mampu seperti itu. Ada suatu kisah dari negeri Yaman, seorang guru memberikan perintah yang itu tidak masuk akal, tetapi itu benar terjadi. Ada seorang syekh bernama Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau seorang syekh seorang ulama di Yaman. Ada salah seorang murid yang ingin belajar kepadanya. Beliau bernama Syekh Baba Rahmah. Seorang murid itu ingin belajar kepada Syekh Abu Bakar, tapi Syekh Abu Bakar memberikan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah jika nanti malam kamu pulang ke rumah, bunuh orang yang sedang menyetubuhi ibumu itu. Lalu Syekh Baba Rahmah berkata, "Ya Syekh, itu adalah ayahku, masa aku akan membunuhnya?" Tetapi karena ingin sekali mau belajar dengan Syekh Abu Bakar, beliau
menuruti perintahnya, pulang ke rumah, lalu menebas kepala seorang yang sedang menyetubuhi ibunya itu. Lalu dibawa ke tempat Syekh Abu Bakar. Setelah dibawa, lalu disuruh untuk dibuka. Ternyata itu adalah tetangganya yang sedang berzina dengan ibunya. Itu menunjukkan bahwa perintah guru itu tidak selamanya, tidak selalu ada yang benar dan ada yang salah, tetap ada yang benar. Kita bersabar dalam menuntut ilmu. Jika kita sabar dalam menuntut ilmu, itu kita insya Allah akan sukses sesuai dalam cerita di awal tadi. Bahkan dalam firman Allah, "Fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun," dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadaku, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kufur. Jika kita sudah bersabar, pasti kita akan bersyukur, karena bersabar dan bersyukur itu menjadi satu, ibaratkan tubuh manusia. Bahkan yang benar dan benar dan salah benar. dalam menuntut ilmu kita harus memiliki kesabaran yang tinggi, karena menuntut ilmu itu tidak mudah. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Farhan tadi malam, dikatakan seorang ulama menuntut ilmu itu lebih banyak mencari ilmu tentang adab daripada ilmu yang lain, karena adab itu lebih mulia. Orang yang tinggi ilmunya orang yang tinggi ilmunya tapi rendah akhlaknya atau rendah adabnya itu lebih mulia daripada orang yang tinggi ilmunya tapi rendah orang yang tinggi adabnya itu lebih mulia daripada orang yang tinggi ilmunya, walaupun orang itu maka kita tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu, walaupun kita selalu ditimpai musibah yang sangat banyak, diberikan ujian oleh teman-teman atau yang diberikan oleh Allah. Tetaplah semangat dan selalu berusaha dalam belajar, karena sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkannya. Sekian dari saya, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.